yang belum jalan apa? Yang belum jalan ya metals. Metals tuh baru mulai akan jalan, ancang-ancang. Kalau batu bara udah kenceng banget, jadi metals baru akan mulai jalan gitu. Oke, terus properti. Weekend kemarin aku jalan-jalan ke beberapa properti ya, beberapa daerah. Ada ke BSD, ada ke Alsut, ada ke SMRA juga, terus kemudian ada ke Lipo Karawaci juga gitu. Anyway, ya untuk sektor properti ini aku ngelihat trennya juga masih akan terus membaik, baik secara teknikal maupun untuk pre-salesnya ya. Jadi penjualan properti pre-salesnya udah terus membaik, terbukti dari pencapaian beberapa saham properti sampai kuartal 3 2021. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Hai everyone. Oke. Ini adalah peta IHSG ya. Ini adalah peta IHSG. Oh, HP-nya turun-turun terus ini. Oke. IHSG mau kemana sih akhir tahun ini? Kita lihat ya. Jadi IHSG tuh waktu itu breakout dari sini sekitar 6230-an. Nah ini tuh bagus banget. Terus setelah breakout dari situ, IHSG kembali uji resisten waktu itu di level, aku turunin dikit di sini, dapatnya dari high dari gunung yang kedua di sini nih. Terus kemudian dia langsung breakout lagi dan jarang banget IHSG patternnya kayak gini. Terus kalau teman-teman perhatikan, IHSG membentuk pattern yang sama tuh naiknya kencang banget di akhir tahun 2020 juga ya. Jadi kalau kita perhatiin nih ya, perhatiin nih pattern di Oktober sampai Desember 2020 ini naiknya kayak gini nih, kencang ya. Jadi naik kencang terus turun dikit nih, naik lagi. Perkiraan Desember ini, Oktober, November, Desember ini juga bakalan kayak gitu. Nah, tapi sebelum breakout ya, targetnya di level berapa? Kalau akhir tahun ini sih aku cuman memperkirakan sampai area 6.700 aja. Bisa nggak sampai ke 7.000? Nggak ada yang nggak mungkin sih. Cuman targetku nggak terlalu optimis juga. Ya 6.700 dulu deh gitu. Kalau target optimisnya sampai 7.000 kayaknya ini di kuartal 1 nih di 2022. Nah ini IHSG udah naik kenceng gini, ini kalau misalkan dia ada koreksi turun dikit normal sampai ke level 6379 atau 6380-an tuh biasa. Ini bisa turun dikit nih. Besok bisa koreksi normal, besok atau lusa koreksi normal, dan dia kalau naik lagi bisa sampai ke 67 akhir tahun ini. Oke. Jadi kalau menurutmu gimana nih guys? IHSG bisa sampai ke berapa akhir tahun ini? Coba tulis di komen, tulis di kolom komen. Miss, bener gak bentar lagi trading saham semua pakai robot? Emang OJK bolehin? Gak boleh tuh, nggak boleh tuh ya. Kalau yang dibilang robot adalah smart order buat auto transaction, pasang order dulu gitu, itu mungkin bisa gitu. Tapi kalau robot kayak yang copy trading kayak gitu kayaknya nggak boleh deh sama OJK. Oke, aku mau review beberapa saham. Enaknya saham apa dulu ya? Enaknya review saham apa dulu nih? Wis, ada yang bilang IHSG akhir tahun 6.900. Ya kalau aku sih IHSG akhir tahun 67 dulu sih. Kemungkinan untuk 7.000-nya di kuartal 1 2022. Jadi nggak yang terlalu agresif dulu nih kasih targetnya. Nanti takutnya teman-teman semuanya pada FOMO. Oke, aku mau bahas sentimen global dan juga nasional dulu sebelum nanti aku akan bahas saham-saham yang teman-teman ketik di situ ya, gitu. Untuk sentimen global yang pertama, krisis listrik ini memicu kekhawatiran pasokan ya. Masih sama sentimennya, masih dari krisis listrik. Cuman
yang menarik adalah kalau kemarin yang naik itu harga komoditas batu bara terus dan juga oil. Saat ini yang naik hari ini adalah harga nikel ya. Jadi harga nikel ini melesat ke level tertinggi selama 2 pekan terakhir gitu. Nah, ada Eko Chandra nyangkut di saham digital. Ntar aku bahas ya. Ya, jadi harga nikel melesat lumayan tinggi dan ini gantian sih saham-saham yang metals belum jalan beberapa waktu kemarin. Hari ini tadi giliran saham metalsnya jalan. Diawali dengan MDKA. Kalau MDKA lebih ke emas ya. Kalau nikel tuh lebih ke Inco dan juga Harum gitu. Nah, Mtrade tadi tuh ada trading nih, ada beli MDKA. Tadi ada beli MDKA untuk Mtrade di level 2870-an. Terus ini udah cuan sekitar 4,2 sampai 4,5%. Jadi masih ngehold aja untuk MDKA-nya. Chartnya kayak gimana sih MDKA? MDKA chartnya cakep banget sih. Nih teman-teman kalau mau lihat ya. Gambarnya banyak sekali. Aku hapus dulu ya. Ya, jadi tadi MDKA tuh breakout di sini. Breakout di sini, kemudian breakout dari sini ya, sorry ya, 2860, resisten 1 didapat di 3130. Kemudian resisten yang kedua ini didapat dari mana? Aku copy pattern ini, aku taruhin di sini. Nah, ini dapat angka resisten berikutnya buat MDKA. MDKA kalau breakout dari 3130 dia bakalan menuju 3800 ya. Jadi bisa menuju 3800. Cuman ini kayaknya bakalan habis breakout dia bakalan konsolidasi dulu gitu. Bisa ngebentuk pola cup with handle. Jadi hari ini breakoutnya bagus banget, cakep banget. Besok kemungkinan masih akan bisa naik ya. Jadi masih akan bagus tuh MDKA. Terus kemudian aku mau bahas saham metals yang lainnya. Masih ada sentimen yang menarik untuk sektor industri logam ya, metals. Libur di China ini udah selesai, udah usai. Jadi harga nikelnya naik lumayan signifikan karena produksinya mulai jalan ya. Produksi untuk stainless steel mulai jalan, permintaan untuk nikel juga mulai meningkat gitu. Oke, aku coba bahas saham metals yang lainnya. Aku start dari Inco dulu. Ya, jadi gantian habis batu bara, ini gantian nikel yang jalan sih teman-teman. Gantian metals. Jadi kalau ditanya sektor apa yang bagus buat akhir tahun nanti, semuanya bagus. Komoditas tuh semuanya bagus. Dan komoditas tuh bukan cuman melulu coal doang, tapi juga ada oil, ada gas udah naik banyak, dan juga ada metals. Nah, metalsnya ini belum naik banyak nih. Terus tadi breakout dari level berapa nih, 49, ada MA di 49. Dia bakalan menuju ke 5200 jangka pendeknya Inco. Nah, kalau Antam gimana? Antam gimana? Antam ini kita Mtrade udah sempat waktu itu beli di sini di bawah, kemudian jualan pas ada ekor ini. Terus hari ini tadi ada buyback lagi untuk Antam. Dia kemungkinan agak tertahan MA 200 di sini, tapi bisa naik dalam rentang waktu mungkin kurang dari 1 bulan sampai ke 25-20. Jadi masih konsolidasi untuk Antam. Terus ada lagi saham yang menarik tuh justru malah menurut aku tuh ini, Harum. Nah, Harum ini dia sempat turun dan kemudian konsolidasi di Fibonacci-nya kena di 61,8. Ini bagus banget nih, nurut sama supportnya 61,8. Dikasih di harga murah beberapa hari terakhir dan bahkan tadi pun masih dikasih di harga murah ya. Untuk Harum ini bakalan ada pantulan
mungkin bisa sampai ke 8.800-an dulu gitu. Bahkan nggak menutup kemungkinan dia bisa balik lagi ke 9.400. Oke. Di sini teman-teman, kamu punya saham apa? Kamu punya saham apa aja? Dari 3 tadi punya saham yang mana? Antam, Inco, kemudian Harum, MDKA punya yang mana? Oh ya, ada yang kelupaan lagi nih, satu lagi nih ya. Satu lagi yang kelupaan, ada Tins nih. Iya benar, Jessica, ada Tins. Ya, goyang-goyang ininya. Ih, kameranya goyang-goyang. Ganjel dulu deh. Bentar ya. Tripodnya capek ini kali. Oke, aku coba review Tins ya. Ya, aku review saham Tins. Oke, ya Tins ini mirip kayak Antam dan juga Inco. Dia hari ini naik, dia kena MA 200-nya. Perkiraan jangka pendek dia bakalan bisa sampai ke 1765 dulu. Jadi 1765 tuh dapatnya dari high di sini. Jadi dari high di sini nih untuk Tins. Terus kemudian next resistennya di sini. Dalam waktu mungkin kurang dari 1 bulan dia bisa mencapai area itu. Jadi kalau teman-teman nanya saat ini tuh yang belum jalan apa? Yang belum jalan ya metals. Metals tuh baru mulai akan jalan, ancang-ancang. Kalau batu bara udah kenceng banget, jadi metals baru akan mulai jalan gitu. Oke, terus properti. Weekend kemarin aku jalan-jalan ke beberapa properti ya, beberapa daerah. Ada ke BSD, ada ke Alsut, ada ke SMRA juga, terus kemudian ada ke Lipo Karawaci juga gitu. Anyway, ya untuk sektor properti ini aku ngelihat trennya juga masih akan terus membaik, baik secara teknikal maupun untuk pre-salesnya ya. Jadi penjualan properti pre-salesnya udah terus membaik, terbukti dari pencapaian beberapa saham properti sampai kuartal 3 2021 itu udah hampir capai target gitu. Jadi yang menarik, yang pertama LPKR itu udah mencapai 93% target, yaitu pencapaiannya 3,9 triliun dari 4,2 triliun gitu. Terus Ciputra itu mencapai 85% dari target 5,9 triliun gitu. Jadi udah mencapai 5 triliun penjualan pada kuartal 3. Kuartal 3 tuh September kemarin. Terus Summarecon dia udah mencapai 80% dari target 4 triliun. Dan yang punya target paling tinggi ini adalah BSDE. BSDE ini 7 triliun dan dia sudah mencapai target 65% gitu. Jadi ini datanya sampai Agustus kayaknya ya. Jadi data sampai Agustus untuk Summarecon 80% dan BSD ini data sampai Juni 2021 gitu. Itu udah mencapai 65%. Jadi kalau LPKR dan CTRA tadi udah mencapai 93 dan 85 itu sudah sampai September kemarin gitu. Jadi BSD kok cuma 65% itu baru data sampai Juni kemarin gitu. Jadi nanti mungkin sampai September ini angkanya juga pencapaiannya pasti lebih tinggi gitu. Nah, khusus LPKR nih ya, emiten grup Lipo ini dia sampai naikin target marketing sales. Awalnya tuh targetnya di 3,5 triliun dan udah tercapai. Terus dia naikin target jadi 4,2 triliun. Dan ini beda seperti tahun lalu. Tahun lalu itu targetnya dia sempat turunin. Tahun ini dia naikin. Kalau BSDE itu satu-satunya di mana tahun 2020 kemarin dia nggak nurunin target gitu. Jadi BSDE jarang mengubah targetnya gitu. Oke, untuk CTRA atau Ciputra,
Pencapaian marketing salesnya pada kuartal 3 2021 kemarin ini didominasi oleh penjualan rumah dan kafling sebanyak 81%. Nah, dari situ 85% pembeli rumah menggunakan skema KPR gitu. Jadi, faktor yang mendorong penjualan properti itu seperti ada tren suku bunga rendah, kemudian kebijakan pelonggaran DP rumah mulai dari 0 sampai 10%, kemudian juga insentif PPN untuk properti gitu. Ya, jadi ini masih sangat bagus sekali. Nah, data dari LPS per Juli 2021 kemarin ini pertumbuhan nilai tabungan secara keseluruhan itu tumbuh 10,2% menjadi sekitar 7 triliun gitu, dan angka itu sebenarnya menggambarkan likuiditas konsumen di Indonesia cukup bagus. Artinya pandemi COVID-19 ini nggak berdampak signifikan ke kalangan menengah Indonesia gitu. Jadi berdampak cukup besar sih sebenarnya, tapi kayaknya sekarang udah mulai recover ya. Oke, ini Chandrali nanya, buka asing banyak buy tapi kok turun sahamnya. Habis buy dijual lagi, habis dijual dibeli lagi. Oke, aku akan bahas teknikalnya saham-saham properti ya. Properti ini juga cukup menarik teman-teman. Properti ini termasuk yang salah satu yang teman-teman bisa tradingkan buat swing trading. Hari ini tadi BSDE dikasih diskon sampai 1080. Mtrade masih punya BSDE rasanya. Untuk jangka menengah, jangka pendeknya ya tadi dikasih diskon. Dan volume transaksinya makin turun. Jadi kita lagi watch BSDE ini, besok kalau masih dapat harga diskon di 1070-an, kita mungkin akan consider untuk buy. Kalau sampai dikasih di 1500, wow itu bagus banget gitu. Itu bagus banget. Ini aku mau tarik satu garis lagi, dapat dari sini sih. Dapat dari sini dan juga dari high di sini. Untuk BSDE ini support berikutnya di level 1020. Artinya tuh kalau misalkan dia koreksi sampai 1020 pun sebenarnya ini masih koreksi normal gitu. Terus BSDE untuk jangka pendek ini resisten di aku taruh di sini aja 1120. Jadi dia bergerak dalam range yang sempit. Tapi begitu breakout dari 1120 dia akan bisa melaju sampai ke 1220 dan bahkan bisa sampai ke 1280. Ada banyak resisten di sini. Tapi perkiraan dia bisa sampai ke 1280 itu dalam rentang waktu sekitaran 1-2 bulan lah. Desember dia bisa. Nggak sampai Desember lah, November dia bisa. Bahkan mungkin Oktober ini ya. Kok makin maju terus. Oke, terus kemudian selain BSDE aku mau review untuk SMRA. Jadi BSDE tadi pencapaian salesnya 65%, tapi itu data per Juni gitu. Jadi per September bisa jadi lebih bagus gitu. Nah, Sumarekon ini bentuknya chartnya juga mirip banget sama BSD. Jadi ini aku ada tarik 2 support. Sumarekon kalau mau beli sih di sekitaran 890 ya diskonnya ya, karena ini konsolidasinya di level itu. Dan ini bagus banget patternnya. Kalau dia breakout dari 935, Sumarekon ini dia bakalan bisa sampai ke 1020. Perkiraan sih bulan ini. Disclaimer juga teman-teman. Terus BSDE, SMRA, apalagi ya, CTRA. Nah, CTRA bisa teman-teman perhatiin ya, patternnya mirip semua ya. Jadi ini ada flag kecil, ini pattern, ini namanya flag. Baik BSDE, SMRA, CTRA ini ngebentuk flag tiga-tiganya, cakep sih. Supportnya di sini, ini ada support MA200, terus ini ada support flag juga, jadi sekitaran level 1000 ini supportnya. Terus kalau dia breakout dari sini 1060, dia bakalan bisa menuju ke sini nih. Nah, ini dia jadi target pola flagnya juga, jadi 1180 sampai 1245. Ini perkiraan Oktober November. Yang terakhir ada Pakuwon. Dengan membaiknya COVID-19 di Indonesia, Pakuwon ini dia juga bakalan diuntungin banget. Beberapa hari kemarin tuh dia udah rally dan kemungkinan untuk balik sampai ke level 620 di Oktober November ini
ini kemungkinannya cukup besar gitu. Karena ini kemarin breakout di sini ini tanda yang sangat bagus sekali. Kalau teman-teman perhatikan ya secara teknikal tuh, tarik garis. Tarik kayak gini ya. Tarik garis kayak gini. Ini aku kasih putus-putus aja stylenya. Ya, jadi ini ada resisten yang udah ditembus. Tadinya tuh garis channelnya tuh kayak gini teman-teman. Terus kemudian dia breakout, dia mulai naik lebih tinggi. Artinya trennya udah lebih bagus gitu. Jadi ini kalau dia breakout lagi, dia bakalan bisa sampai ke level 600-an. Nah, hari ini tadi tuh yang menarik ada ini nih, LPKR. Jadi kalau yang lain udah jalan, yang ini belum. Nah, LPKR ini tadi naik terus kemudian turun lagi. Entah kenapa sih untuk saham-saham yang dari Lipo Group itu pergerakannya agak volatile. Jadi ketika dia udah naik tinggi, ya udah naik, itu dia bisa koreksi. Jadi teman-teman kalau beli saham dari Lipo Group ini better jangan terlalu dikejar di atas, tapi ada ngantri di bawah juga. Misalkan ngejar di atas tuh di harga terakhir tuh separuh position aja. Jadi misalkan mau beli dari total portfolio itu 10%, berarti masuk 5% dulu di atas, baru kemudian 5% lagi di bawah. Aku ada sempat jelasin strategi ini di dalam salah satu reels aku gitu. Nah, terus kalau LPKR, ASRI, dan juga APLN, tiga ini lebih cocok untuk scalping sebenarnya gitu. Sedangkan kalau untuk BSDE, terus SMRA, Citra, Pewon, ini bisa untuk swing, bisa untuk jangka menengah gitu. Nah, kalau aku BSDE aku holdnya agak-agak lumayan lama karena kemarin hari Sabtu tuh kita ada bedah emiten juga bareng dengan BSDE. Valuasi dari BSDE ini murah banget teman-teman ya. Saya nggak ngomong bahwa valuasi murah tuh harus BBV di bawah 1, enggak. Tapi kebetulan memang BSDE ini BBV-nya di bawah 1 dan itu menurut penjelasan Bu Kristi, IR BSDE ini PBV yang sekarang ini lebih murah daripada yang dimiliki oleh teman-teman investor yang lama di BSD gitu. Dan kemudian kalau kita lihat dari indikator valuasi lainnya yaitu RNAV itu murah banget. Nah, aku keingat yang cerita waktu aku tahun 2008 waktu itu beli saham properti Citra, waktu itu RNAV-nya juga murah banget di bawah standar deviasi gitu. Ya, jadi di bawah rata-rata selama beberapa tahun terakhir gitu sih. Anyway, Rido Hapci, kamu sukanya investing atau trading? Namanya udah jelas nih. Aku sukanya trading. Tradingku tapi bukan trading yang scalping. Aku tradingnya lebih ke trend following. Kalau marketnya lagi bagus, kalau marketnya lagi choppy, aku ke swing trading. Nah, tapi kalau memang ada kesempatan yang bagus banget buat investing, aku ada masuk juga. Cuman investing aku ini ya untuk melindungi nilai uang dari inflasi aja gitu. Jadi saat ini porsi aku di investing itu ada di beberapa saham big cap seperti contohnya BCA BRI itu ada, dan aku lagi lihat-lihat nih consider untuk saham-saham consumer good karena saat ini peluangnya untuk valuasi murah buat saham-saham yang berkapitalisasi besar, saham-saham yang bagus itu sisa di consumer good ini. Nah, tapi aku ada diversify juga untuk investingnya, ada di saham second liner, saham properti itu juga ada gitu. Properti BSDE sih termasuk yang big cap sih sebenarnya gitu. Cuman kayaknya aku nggak akan hold sampai bertahun-tahun. Aku mungkin holdnya kayak berapa bulan aja sampai trennya dia habis gitu. Ya, itu aja. Miss Mtrade-nya masih ada promo. Langsung aja WhatsApp ke CS ya di mtrade.id atau di link di bio saya. Oke, ini ada yang nanya, Viko Abraham nanya tentang Adi. Sekalian aku bahas saham-saham konstruksi ya, saham-saham konstruksi yang lain. Aku mau bahas beton nih.
Weton ini dia ada mengantongi kontrak baru senilai 3,6 triliun gitu. Di bulan September ya, di September 2021 gitu. Dan 76% diantaranya itu berasal dari proyek infrastruktur yang diikuti oleh proyek properti gitu. 14,37% dan sektor energi 10,5%. Nah, di antara proyek yang cukup besar tahun ini ada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kawasan industri terpadu Batang, Tanggul Pantai NCICD dan sebagainya gitu. Jadi berdasarkan catatan kontrak baru di September 2021 itu menyeratkan pertumbuhan 35% year on year dan juga mencapai 66% dari target 2021. Jadi COVID-19 yang udah membaik banget ini sungguh sangat bagus buat semua sektor. Oke, aku akan review untuk sektor konstruksi. By the way, tadi kelupaan disclaimer-nya teman-teman. Jadi Instagram live malam hari ini nih sifatnya edukasi ya, dan semua review ini dilakukan berdasarkan analisis teknikal dan fundamental, tapi tetap ada risiko fluktuasi harga. Aku akan review dari Weton dulu sebelum ku bahas untuk saham-saham konstruksi yang lainnya. Ini mirip banget patternnya dengan saham properti sebenarnya. Habis breakout dia konsolidasi ngebentuk flag gitu. Jadi sementara sih consolidating dulu, sabar-sabar, mungkin dalam waktu seminggu ke depan akan ada breakout lagi, atau seminggu 2 minggu ke depan lah ya. Jadi konsolidasi normal dulu, dia bisa naik sampai 300 sampai 308 gitu. Nah, untuk ini untuk Weton, terus kemudian ada saham BSKT. Ini juga sama, dia masih konsolidasi, normal consolidation di sini. Ya ini justru konsolidasi ini, koreksi ini bisa jadi momen atau kesempatan untuk beli sih teman-teman ya. Dan nanti kalau dia menguat breakout dari level 1030, ini dia bisa menuju ke 1085. Secara fundamental masih belum ada sentimen yang gimana-gimana banget, belum ada yang menarik banget. Paling perolehan kontrak itu tadi dari beberapa perusahaan konstruksi dan juga membaiknya COVID-19, harapannya sih ke depan jika COVID-19 sudah teratasi dengan baik, anggaran untuk infrastruktur pun juga bisa ditingkatkan gitu dari pemerintah. Terus aku akan bahas Adi. Tadi ada yang nanya tentang Adi Karya. Nah, kalau Adi ini udah lumayan tinggi ya. Kalau aku prefer buat yang baru mau masuk sama-sama konsolidasi, itu lebih ke WSKT karena dia belum naik banyak gitu. Jadi kalau Adi udah lumayan tinggi, ini agak-agak rawan profit taking dari yang bawah. Oke, jadi kalau M-Trade ini ada tektok beberapa kali buat saham Adi. Ini ada tektokan beberapa kali buat saham Adi. Nah, ini ada profit taking beberapa kali nih, 17%, 5, 3, 2 gitu. Jadi semakin ke atas tuh sebenarnya kalau kita perhatikan semakin kecil. Kenapa? Karena ya ini udah mulai agak-agak slowing down, orang-orang udah mulai agak profit taking gitu. Jadi kalau baru yang mau masuk mungkin lebih ke WSKT. Terus ada apa lagi ya selain Adi? Coba kita lihat Wika. Nah, ini lagi konsolidasi juga. Cuman candlenya agak-agak nggak enak karena dia bentuk kayak gini ya, ke bawah gini ya. Jadi kita tarik Fibonacci, bisa turun sampai ke berapa? Kemungkinan untuk Wika ini bisa turun sampai ke 1275 ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya modal agak-agak di atas bisa keluar dulu buat masuk lagi gitu. Wah, bukannya konstruksi masih bisa naik. Iya sih, tapi Wika dan Adi ini udah naik lumayan banyak. Jadi nggak ada salahnya juga kalau teman-teman yang masih posisi cuan bisa profit taking dulu, nanti buyback lagi gitu.
MPPA dibeli Gojek kok malah turun ya? Salah on news. Mtrade udah jualan sih. Banyak yang nanyain Bukalapak. Bukalapak ya, ini chartnya ya. Ya, ini turun terus. Ini ada satu support yang udah pertahanan terakhir sebenarnya ini di 775 di bawah sini. Ya ini murah banget sih buat teman-teman yang mau spekulatif ya. Kenapa? Karena candlenya hari ini nggak bagus gitu. Jadi kalau mau spekulatif buy on weakness sih di Bukalapak ini. Mungkin bisa ngetes dikit ya, jadi hati-hati aja di sini. Oke, terus komennya Sahih Granola lucu deh. Lipo masih pada jualan gede, Tufan W Octavianus. Kita di MPPA udah keluar lama. Jadi begitu dia gagal breakout dari pattern inverse head and shoulders-nya. Nih perhatikan ya, waktu itu sebenarnya patternnya lumayan cakep nih. Jadi garis putus-putus ini waktu itu ada pattern inverse head and shoulders gitu. Bagus. Nah terus kemudian gagal, patternnya gagal. Nah kita keluar, kalau nggak salah keluarnya sekitaran di area ini nih di sini. Gitu kita keluar dan untung keluar, kalau enggak ya jadi kayak gini. Terus MLPL sama, agak-agak hati-hati ya. Ini ada pertanyaan bagus Margaret. Ya aku kasih Mtrade 7 hari ya. Bisa DM saya dengan kode MT7, nama email WhatsApp. Miss dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, biasanya kalau sekarang ini urutannya batubara, konstruksi metal, setelah itu ayam atau kertas. Biasanya yang rally itu yang terakhir itu komoditas. Which is yang disebut sama Margaret ini hampir semuanya komoditas. Batubara, metals, ayam-ayaman, kemudian pulp and paper, itu semua komoditas, kecuali konstruksi gitu. Jadi biasa kalau udah komoditas atau batubaranya naik kencang, itu sebenarnya udah end of the cycle, jangka pendek gitu. Nah ini batubara ini rally nih, kapan hari? Sekarang udah agak-agak slow down, dalam seminggu terakhir udah agak slow down. Terus gimana dong? Bakalan terjadi crash? Enggak sih, belum tentu. Menurutku ini slow down-nya agak sementara aja. Nanti November, Desember itu masih bisa naik. Januari itu puncak dan harus hati-hati. Biasanya kayak gitu. Kalau misalkan rally-nya kuat banget, trennya bisa bertahan sampai Februari atau Maret. Tapi tahun kemarin juga mentok tuh sampai Januari aja gitu. Nah, setelah batubara, apa aja yang belum jalan? Kalau saat ini aku lihat metals bisa berpeluang untuk menyusul gitu. Nah, kalau ayam-ayaman dan pulp and paper gimana? Ayam-ayaman ini bagus juga karena COVID-19 kan udah mulai mereda ya, udah mulai turun banget meskipun di mana-mana udah rame. Aku nggak tahu di tempat teman-teman gimana, rame nggak? Kemarin aku sempat ada pergi ke Bandung, ada ke Jakarta juga, itu kita melihat di banyak tempat udah mulai rame gitu dan di tempat wisata juga udah mulai lumayan rame. Meskipun nggak sampai crowded untel-untelan, nggak ya. Jadi masih tetap dijaga prokesnya. Tapi COVID-nya turun. Artinya udah mulai terbentuk herd immunity yang sangat bagus sekali. Nah, bedanya rally di akhir tahun 2021 dan rally di 2020 akhir kemarin apa? Kalau 2020 seperti yang saya udah pernah bilang sebelumnya, ini didorong oleh suntikan dana sebenarnya. Dari stimulus dan juga dari kebijakan fiskal moneter turunin suku bunga gitu. Karena disuntikin terus. Tapi saat ini di 2021 ini recovery-nya karena memang secara perekonomian udah mulai dipandang akan ada satu reversal dalam perekonomian. Jadi perbaikannya tuh udah mulai fundamental.
ya udah mulai, karena memang ada dasarnya menguat market ya, karena perekonomian mulai bagus. Jadi investor-investor besar, baik investor institusi domestik maupun investor institusi asing, itu mereka mulai masukin ke saham Indonesia, mulai berinvestasi di Indonesia sebagai salah satu emerging market yang mulai recover. Bedanya apa? Bedanya dengan China dan juga dengan United States atau negara-negara maju lainnya seperti di Eropa. Mereka tuh justru udah kebanyakan growth-nya udah mulai kepanasan sehingga udah mencapai level puncaknya. Nah, di sini uang tuh muter. Investor asing tuh mereka cari negara mana yang baru mulai akan growing. Indonesia lah itu salah satunya sebagai emerging market yang mulai recover gitu. Jadi Indonesia, terus kemudian India dan juga negara-negara lainnya. Yang menarik, hal ini mulai terlihat, baliknya investor besar ke Indonesia ini mulai terlihat dari saham-saham blue chip yang sudah recover. Contohnya dari perbankan, kemudian ada selain perbankan ada apa lagi ya? Ada Astra International, terus TLKM kemarin juga naik. Jadi masih ingat nggak 12 saham yang dulu sering aku sebut buat investing? Meskipun dari ke-12 itu saham-saham consumer good-nya banyak yang setelah itu tuh banyak yang terus turun karena COVID-19 gitu. Nah sekarang kalau teman-teman perhatikan saham consumer good-nya kayak ICBP, Indofood, Unilever itu udah mulai akan ada tanda recovery atau tanda reversal gitu. Termasuk salah satu diantaranya adalah sektor industri pakan ternak atau poultry gitu. Terus yang menarik lagi, retail juga akan recover. Jadi kalau teman-teman nanya nanti di akhir tahun ini sektor apa aja sih yang akan perform, saya rasa semua sektor bakalan perform. Jadi bullishnya itu rata. Cuman ganti-gantian tiap minggu, ganti-gantian tiap bulan tuh ganti-gantian. Jadi kalau kemarin tuh kayak batu bara, CPO dan oilnya ngegas, metalsnya diem, sekarang gantian metals. Nanti metalsnya udah mulai capek, bisa gantian sektor energi lagi ya. Dan aku mau kasih lihat untuk saham consumer good nasibnya gimana. Hari Sabtu kemarin di seminar online Sabtu kita ada bahas tentang valuasi atau valuation band dari saham consumer good gitu. Nah sekarang teman-teman bisa perhatikan untuk Unilever ini kita Mtrade masih review atau masih rekomend untuk investing. Kita masih rekomend untuk investing. Kenapa? Karena dia baru naik sekali gitu. Jadi Unilever teman-teman jangan anggap terus bakalan naik cepat-cepatan dalam jangka pendek, enggak gitu. Jadi Unilever ini dia akan ada normal correction. Sekarang sih normal correctionnya sampai 46-an aja, 46 atau 47. Tapi setelah itu kalau kita perhatikan Unilever ini baru dalam tahap awalnya untuk uptrend gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya kalau teman-teman nanya untuk saham-saham big caps yang belum telat masuk apa? Ya Unilever ini gitu. Cuman lebih ke arah investasi. Untuk properti tadi aku udah bahas ya, Desi, aku udah bahas Cetra, Pewon, apa udah aku bahas semuanya di depan. MLPL bisa rebound nggak? Yanto Herdianto 79 dan yang tadi nanya tentang MPPA, sebagus apapun fundamental atau technical pattern dari satu saham, tetap masih akan ada resiko untuk fail atau untuk gagal. Jadi untuk MPPA dan MLPL waktu itu memang Mtrade exit dengan posisi MLPL-nya kayaknya take profit, MPPA-nya ada cut loss atau di level BEP gitu. Jadi itu proteksi kita. Nah sekarang udah turun banyak, teman-teman yang belum sempat keluar, belum sempat exit, gimana dong? Kalau ngelihat patternnya sebenarnya ini nggak enak ya. Pattern kayak gini tuh nggak enak banget. Dia jatuh tuh dengan volume transaksi yang lumayan tinggi. Jadi kalau udah kayak gini, teman-teman masih punya. Dulu kan memang kita beli di area sini ya, ketika dia mau breakout dari inverse head and shoulders-nya. Tapi kemudian ketika dia gagal ya kita exit di area ini. Dan kalau udah kayak gini masih ngehold ya tunggu technical rebound aja. Pertahanan terakhir di 665, kalau di bawah ini ya goodbye. MLPL juga ya, jadi bye bye kalau misalkan dia di bawah 380. Anyway, semua optimis ya properti. Iya, Antam udah
bahas. ICBP saya cut loss jangan, Pla-Pla 1122 RR. ICBP Indofood lebih ke investing sih. Jadi kalau punya saham-saham itu ya hold aja dulu gitu. Hold aja dulu, kecuali kalau mau trading. Kalau mau trading dia kena di 9.000 ini agak susah naiknya. Mungkin kalau udah BEP ya mau profit taking dulu nggak apa-apa, tukar saham yang lain yang lebih cepat geraknya. Cuman kalau untuk ICBP, Indofood, Unilever, BCA, BRI itu aku nggak saranin buat trading sih, karena dia gerakannya nggak bisa cepat juga dalam jangka pendek, tapi ini fundamentalnya kuat, bagus untuk jangka panjang gitu. Jadi kalau teman-teman yang bilang kayak consumer good jelek gitu karena ini COVID-19, ya kan nggak selamanya COVID-19 bakalan membaik, justru kita harus melihat turning point. Nah nanti kalau udah tahun 2022 udah jalan, udah naik semuanya, baru akan ngeliat oh iya ya, ini udah naik nih, mau masuk boleh nggak? Kayak gitu udah telat gitu. Jadi ketika saham ini masih murah, masih di bawah valuasinya, contohnya kayak Unilever, mau masuk ya masuk sekarang. Tapi buat investor, kalau ada fluktuasi ya jangan takut, beli Unilever misalkan beli sekarang, ada turun-turun lagi gitu, mungkin turun 5% atau berapa. Yang namanya investor malah masuk lagi, mindsetnya beda dengan trader gitu. MPPA kenapa turun, gak usah dipikirin lah kenapanya, kita yang penting adalah actionnya ya. Jadi kalau ngomongin kenapanya kadang ada beberapa hal yang mungkin susah aku jelasin secara eksplisit gitu. Cuman yang paling penting kita lakukan adalah actionnya. Jadi di Mtrade udah waktu itu dikasih tahu untuk exit gitu. Terus gimana nih bacanya? Atval Baraldo, gimana BBCA setelah stock split? Oke aja, nggak ada masalah, fundamentally very strong. Kalau ada yang bilang wah itu nanti jadi liquidity-nya besar banget dan jadi sideways sahamnya, ya iya sih, jumlah saham yang beredar makin banyak, tapi kan yang beli BCA juga tadinya kalau misalkan mau beli 100 juta ya tetap beli 100 juta gitu, yang punya duit tetap beli banyak gitu. Jadi anyway, tetap oke lah untuk BCA ini. Imam Wicaksono, Mtrade di Mtrade ada kok untuk portfolio investasi juga. Jadi kayak Unilever dikasih tahu juga untuk beli. Tolong bahas Indi. Oh ya, aku kelupaan bahas coal. Sama sekali belum ku bahas hari ini. Oke, aku akan bahas untuk Indi. Iya. Indi tuh Mtrade ada beli di sini last week, dan kemudian hari ini dia ada jualan di sini ya untuk swing trading aja. Terus tapi jangka menengahnya untuk Indi ini Mtrade masih nge-hold gitu. Jadi aku coba kasih lihat ya. Indi jangka menengahnya masih cuan sekitaran 32 sampai 33%. Cuan 32 sampai 33% ya buat Indi. Jadi kita masih nge-hold sih 32 sampai 33 tuh dari harga 16.40. 16.40 tuh pas breakout di sini nih. Ya ini nanti kalau ada koreksi lagi, konsolidasi, koreksi lagi, masuk lagi. Adaro gimana? Kita lihat ya. Adaro sambil nunggu dia muter-muter, aku akan buka di Mtrade ngapain nih sama Adaro. Hari ini tadi udah naik lagi untuk call-nya. Kita udah belinya last week dan ini udah jualan buat swing trading. Aduh, internetnya lambat. Nah, hari ini Adaro naik juga, tapi kita masih nge-hold. Jadi sebagian kita hold, sebagian kita profit taking. Nah, ini kita Adaro ada beli untuk swing di sini. Ini masih nge-hold sih. Bakalan turun atau bakalan naik ya? Kalau ada turun atau ada koreksi sih, paling kita take profit di atas, terus kemudian buyback di bawah. Namanya juga swing trader gitu. Terus PTBA gimana? Kalau aku lebih nge-hold atau lebih ngejual? Kalau aku dapat saham-saham komoditas batu bara,
dapat di bawah kayak gitu, aku pribadi sih lebih ke arah ngehold. Jadi aku lebih ngelihat untuk tren jangka menengahnya. Untuk saham-saham yang aku swing trading kan tuh biasa kalau yang dapat di atas, agak-agak di atas. Jadi buy on weakness tapi udah agak di atas. Contohnya kayak gini. Ini contohnya kayak PTBA, dia misalkan dia naik. Nah ini akurat banget nih. Kemarin pakai kita pasangin Fibonacci kan, kita kan bilang, jadi bayinya nanti tunggu ketika dia kena Fibo 61 ya. Beneran loh, dia kena Fibo 61 terus kemudian dia mantul gitu si PTBA dan kawan-kawan termasuk Adaro dan Indi. Jadi bagus banget nih gitu. Jadi kita buy on weakness, kemudian di sini teman-teman tadi kalau punya bisa profit taking. Itu untuk PTBA-nya. Kalau M-Trade kayaknya di Adaro dan Indi deh. Nah, terus ada Harum. Nah, buat teman-teman yang telat belum dapat, ini Harum ini masih murah. Harum masih murah. Jadi nikel bagus, batu bara juga lagi oke. Ini pattern-nya ini masih oke. Ini normal, koreksian aja. Jadi koreksi normal. Jadi kalau kena di level 78 masih boleh beli. Ini stop loss-nya aku turunin dikit deh. Untuk Harum ini turunin sampai 75-an. Kenapa? Karena kemarin sempat ketoel beberapa kali terus naik lagi beberapa hari begitu. Jadi itu mesti diturunin. Oke, turunin di 7.500. Nah, teman-teman kalau join M-Trade bakalan dapat bimbingan kayak gini tuh real time gitu. Jadi nggak akan telat. Contohnya kayak saham yang harus exit apa kayak MPPA, MLPL tuh harus keluar ya keluar aja gitu. Jadi kita batasi resiko. Jangan bilang aku gemukan loh, Jaren apa tadi? Aduh. Ini udah. Tahu nggak aku breakout naik berapa kilo semasa pandemi dari tahun 2020 sebelum pandemi sampai sekarang? Mau tahu nggak aku naik berapa kilo? Ini apa sih malah ngegosip sendiri di sini? LSIP gimana? LSIP. Oke, aku akan lihat CPO ya. CPO belum dibahas sama sekali hari ini. Padahal sebenarnya potensial juga. CPO masih konsolidasi. Masih konsolidasi. Ini LSIP masih konsolidasi. Jadi ya ini BEP lagi ke level beli kemarin. Aku coba pasangin Fibonacci. Ya, kemungkinan kita akan exit dulu kalau misalkan ada pantulan dan ada rencanain untuk buyback lagi di level supportnya di 1370 sampai 1320-an gitu. Jadi dia akan ada normal consolidation. Trennya masih oke. Jangan masuk dulu deh. Ini karena hari ini jadi merah, jadi kita malah swing tradernya potensi untuk exit. BJTM to the moon. Ya nih untuk saham-saham ini sih tadi profit taking ya M-Trade ya untuk swing tradingnya. Tapi aku lagi suka nih ngelihat disclaimer yo gitu. Jadi disclaimer ya. Ini BNGA meskipun dia koreksi tapi koreksinya tuh cakep gitu. Jadi ada pattern akumulasi gitu. Jadi mungkin untuk jangka menengah cukup menarik. Antam bentuk cup handle enggak sih? Enggak cup handle tapi justru malah kalau di monthly-nya dia bentuk pennant, cakep banget di monthly-nya. Oke, teman-teman, segini aja ya Instagram live aku malam hari ini. Buat teman-teman yang mau M-Trade 7 hari, aku langsung pilih aja. Yang penasaran Vivin Shop 79 gimana dengan BBKP, langsung ketik EMT7 nama email WhatsApp, terus Eka Cipta G yang nanya PTPP, sama juga kamu dapat giveaway. Terus kemudian ada Margaret yang tadi nanya tentang saham-saham yang urutannya apa bakalan naik. Terus kemudian yang penasaran dengan IHSG Husaria, apakah IHSG double top ya, langsung aja ketik MT7 nama email dan WhatsApp. IHSG-nya masih aman sih teman-teman, koreksi normal aja gitu. Jadi bakalan bisa turun nggak? Bisa turun sampai ke 6.400 atau 6.380 tuh bisa. Tapi nggak usah takut, kalau turun kayak gini tuh itu turun yang oke-oke aja, normal. Oke, thank you semuanya yang belum download aplikasi M-Trade, langsung download sekarang, download sekarang, karena kita akan ada banyak edukasi gratis juga. Dan teman-teman yang mau dibimbing setiap hari secara intensif, dapat referensi saham, dapat manajemen resiko, dapat kapan stop loss, kapan profit taking, berapa banyak boleh beli,
dan seterusnya, diversifikasi strateginya gimana, bisa tanya jawab saham, dan tahu report research kita, saham ini dibeli kenapa, dijual kenapa, technical fundamentalnya, pokoknya semuanya lengkap. Langsung aja klik link di bio saya dan gabung dengan Mtrade sebagai user VIP. Nah, terus teman-teman kita lagi buka rekrutmen juga, langsung aja ke mtrade.id/karir di situ, atau /coach ya. Di situ ada banyak posisi yang dibuka, tapi di sini saya selalu infokan bahwa kita terus over and over buka posisi untuk trader, untuk posisi coach, kita ajarin trading, bener-bener trading kerjanya. Kemudian posisi konten yang suka nulis-nulis tentang saham, tentang capital market, tentang kripto, dan kemudian untuk posisi equity research yang suka analisis fundamental, kita masih buka terus. Langsung aja ke mtrade.id/karir atau mtrade.id/coach itu. Nah, itu aja dari saya, semoga bermanfaat semuanya. Salam profit, good night. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.